Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, kembali lagi bersama saya Pak Rifki Repaldo nih di kelas 9C di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini nih kita udah memasuki materi baru, di mana materi yang sekarang yaitu ada materi cerpen atau cerita pendek. Nah, sebelumnya anak-anak udah tahu belum cerpen itu apa sih? Nah, jika belum, Bapak akan menjelaskan sedikit definisi dari cerita pendek itu sendiri. Nah, cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dengan satu kali duduk nih. Panjang cerita cerpen ini berkisar antara 500 kata sampai dengan 10.000 kata. Nah, tidak lengkap jika kita tidak mengetahui ciri-ciri cerpen. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cerpen, yaitu yang pertama, panjang karangan maksimal 10 lembar. Yang kedua, habis dibaca dalam sekali duduk. Di mana nih? Jika kita membaca cerpen tidak akan memakan waktu yang sangat panjang, seperti kita membaca novel atau buku lainnya gitu. Nah, yang ketiga, terdapat satu konflik saja dalam cerita pendek gitu. Konflik hanya terdapat satu, tidak mungkin dua atau lebih, sehingga kita lebih memahami gitu konflik yang terjadi dalam cerita pendek itu gitu. Nah, yang keempat, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Nah, untuk selanjutnya nih anak-anak ada unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik, yang yaitu unsur yang terdapat di dalam cerpen itu sendiri, meliputi tema, latar, seperti waktu, tempat, suasana. Nah, selanjutnya ada tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, serta amanat nih. Nah, yang kedua ada unsur ekstrinsik, di mana unsur ini adalah unsur yang terdapat di luar cerpen itu sendiri. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi bahasa. Nah, bahasa itu sebagai pendukung. Nah, anak-anak sebagai pendukung dalam cerita pendek. Nah, bahasa yang digunakan bisa bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, seperti bahasa daerah yaitu Sunda, Jawa, Batak, dan lainnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang penulis. Nah, tidak lengkap jika kita tidak mengetahui latar belakang penulis gitu. Siapa yang menulis cerpen ini, kapan dibuat cerpen ini, serta di mana dibuat cerpen ini. Nah, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen nih anak-anak. Kita juga harus mengetahui ini nilai-nilai yang terkandung, seperti nilai moral, nilai-nilai kesusilaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada struktur cerpen nih anak-anak. Nah, struktur cerpen ini terbagi menjadi 3 anak-anak, di mana yang pertama ada orientasi, merupakan bagian pendahuluan suatu cerita, baik pengenalan sifat tokoh, waktu peristiwa, maupun suasana dalam alur cerita. Dan yang kedua ada komplikasi nih anak-anak. Komplikasi ini memuat masalah atau konflik cerita. Dan yang terakhir ada resolusi, di mana resolusi merupakan bagian pemecahan masalah dari suatu konflik cerita pendek yang telah dibaca gitu. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh nih anak-anak, contoh cerita pendek yaitu judulnya Cita-cita Sang Putri. Nah, baik Bapak bacakan ya anak-anak, mohon didengarkan dan disimak baik-baik. Saat pagi hari, seorang gadis bernama Putri sudah bangun dari tidurnya dan mulai membantu ibunya beres-beres rumah. Putri merupakan anak perempuan cantik kesayangan orang tuanya yang memiliki sejuta mimpi di dinding kamarnya. Putri gadis periang yang hidup di keluarga yang bisa dikatakan kaya raya. Meskipun terlahir dari keluarga yang kaya raya, tidak membuat Putri menjadi anak yang sombong. Di sekolah, dia juga merupakan siswa yang berprestasi. Tidak heran, guru dan teman-temannya menyayangi Putri. Sejak ia kecil, Putri selalu menuliskan cita-citanya di dinding kamarnya. Mulai dari dia duduk di bangku SD hingga kini duduk di bangku SMA. Dia selalu menuliskan apa yang dicita-citakan. Banyak cita-cita yang Putri tulis membuat dinding kamarnya hampir penuh dengan kertas tempelan berisi cita-citanya. Setelah membantu ibunya, Putri pun siap-siap berangkat ke sekolah.
Sepanjang perjalanan, Putri hanya duduk dan diam merenung. Sesampainya di sekolah, Putri pun lebih banyak diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Saat sudah pulang sekolah, ia bergegas masuk ke kamarnya dan memandangi dinding kamarnya dengan seksama. Ia mulai membaca satu persatu cerita yang ia tuliskan dari kecil. Ia terus memandangi dan merenung. "Putri, ada apa?" Tiba-tiba ibu masuk ke dalam kamar Putri. Ibu memandangi wajah anaknya yang terlihat sedih. "Bu, sekarang Dara sudah SMA, tapi sampai sekarang Putri nggak tahu cita-cita Putri apa," ucap Putri pada ibunya. "Sayang, Putri kan baru saja masuk SMA. Cita-cita akan datang seiring berjalannya waktu. Sampai saat ini Putri fokus saja belajar dan lakukan apa saja yang Putri sukai. Dengan begitu Putri akan tahu apa cita-cita Putri," ucap ibu. Mendengar ucapan ibu membuat Putri lebih fokus belajar dan melakukan banyak hal yang ia sukai. Di sekolah dia rajin bertanya kepada guru dan selalu mengikuti lomba yang diadakan oleh sekolah. Dia juga aktif mengikuti berbagai macam kegiatan di sekolah seperti kepramukaan, OSIS, dan juga bela diri. Di sekolah, Putri terus mengembangkan bakatnya hingga suatu hari ia menyadari apa cita-cita yang diinginkan. Putri ingin menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Dan ia memutuskan ingin menjadi TNI dan mengabdi pada negara. Baik, itu cerpen yang sudah Bapak bacakan. Nah, untuk selanjutnya ada unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen yang tadi dibacakan yang berjudul Cita-Cita Sang Putri. Nah, yang pertama yaitu ada tema. Nah, temanya sendiri yaitu ada impian seorang remaja. Nah, yang kedua ada latar yang meliputi tempat. Nah, tempatnya tadi ada di kamar serta sekolah. Waktunya terjadi sekitar pagi dan siang hari. Suasananya yaitu bimbang, senang, dan juga senang. Nah, selanjutnya ada alur. Nah, alurnya ada maju mundur di mana menceritakan dari SD sampai SMA gitu, sampai Putri menemukan apa itu cita-citanya. Nah, untuk tokohnya sendiri sebenarnya sepertinya ada 3. Nah, yang satu Putri. Nah, Putri ini mempunyai sifat pesimis, cekatan, dan juga aktif. Ibu yaitu penyemangat, dan Dara itu tidak bisa didefinisikan ya, karena emang hanya disebutkan saja namanya. Nah, sudut pandangnya itu ada sudut pandang orang ketiga. Nah, yang untuk amanatnya yaitu apapun impian yang kita inginkan, haruslah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, mungkin untuk pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi cerpen sampai sini dulu. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian dan bisa dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Nah, mungkin dicukupkan saja ya anak-anak karena waktunya sudah hampir habis. Mungkin nanti kita bertemu di pertemuan kedua yang masih membahas mengenai cerpen juga ya. Baik, untuk ini Bapak izin keluar dan terima kasih ya atas perhatian dari anak-anak sekalian. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.